Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa untuk bersama-sama kita menelaah, mempelajari ya satu tema yang insya Allah akan bermanfaat buat putra-putri kita. Kenapa? Karena putra-putri kita ini adalah generasi yang nantinya akan menggantikan kita semuanya. Dan tentu saja kita ingin generasi penerus kita itu adalah generasi yang lebih baik daripada kita, yang kualitasnya, yang kecerdasannya, ya, yang fungsi motorik maupun kognitifnya terutama lebih baik daripada kita. Karena kita ingin masa depan ini adalah menjadi lebih baik daripada apa yang sedang atau sudah kita jalani saat ini. Nah, makanya bagi orang tua bisa nanti disimak kira-kira apa yang nantinya bisa mempengaruhi, memiliki pengaruh ya, pengaruh yang insya Allah bedanya makhluk hidup yang khalifah ya itu diamanai mengurus ya tempat tinggal kita yakni di bumi ini. Maka eh, kita harus menjaganya dan amanah terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Nah, dalam menjaga amanah ini tentu saja kita pasti sudah dipilih oleh Allah. Yang namanya khalifah itu mesti pilihan yang menjadikan kita itu beda dengan makhluk-makhluk lain. Karena amanah ini pernah ditawarkan ke langit, ke gunung, ya, ke makhluk-makhluk yang secara fisik itu lebih besar daripada kita. Tapi kemudian kitalah yang mengemban amanah itu. Makanya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu punya keunggulan, ya, baik tumbuhan, hewan dan juga manusia itu punya keunggulan. Pada hewan misalnya, ya kita langsung bahas hewan. Hewan tuh macam-macam, ya. Keunggulannya juga macam-macam. Ya, ada yang unggul di tenaga, ya seperti misalnya kuda, onta, ya di Al-Qur'an disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tenaganya kuat, berhari-hari di padang pasir panas kuat, ya ngangkut apapun ya seperti juga keledai. Kuda itu punya kekuatan. Kemudian ada yang kecepatan larinya. Mereka punya keunggulan di kecepatan lari. Melebihi manusia. Ya ada binatang apa namanya? Citah. Ya, citah itu kecepatan larinya dalam berapa detik bisa sekian ratus kilometer per jam ya kalau daya apa kecepatan larinya. Ya, manusia nggak bisa seperti itu. Jadi dari tenaga manusia itu kalah. Kecepatan lari kalah kalau suruh balapan lari sama citah. Terbang manusia nggak bisa terbang. Ya dengan kupu-kupu, mungkin dengan raja wali atau burung-burung yang ada di apa namanya udara itu kita nggak ada apa-apanya, ya. Diperkembangbiakan, wah nyamuk misalnya sekali lahiran bisa ratusan bahkan ribuan, ya manusia paling satu, bisa kembar empat aja udah heboh, jadi berita besar, ya. Tapi kalau misalnya ada kambing, kambing itu bisa kali kucing tuh bisa 6 ya. Apalagi tadi ya nyamuk dan lain sebagainya itu bisa langsung ratusan. Nah ini perkembangbiakan hewan itu unggul ya. Kemudian juga dari segi ukuran ya gajah misalnya atau kalau paus kalau di lautan ya ada ikan paus yang gedenya itu bisa puluhan kali ukuran bis ya satu bis itu udah gede ini bisa puluhan kali ukuran bis ini satu ekor ikan di lautan. Nah, tentu saja manusia kalau dibandingkan dengan itu kalah. Kita mau urusan apapun kalau yang dibandingkan adalah
tenaga, kecepatan lari, terbang, perkembangbiakan, ukuran ini kita kalah jauh. Ya, dengan tumbuhan juga begitu, ada tumbuhan yang tingginya sampai ratusan meter gitu ya. Ngangkut air sehari itu bisa berliter-liter. Ya. Kalau kita kan ngangkut air naik pohon misalnya gitu ya, naik pohon sambil sambil bawa air seember aja gitu. Pohonnya tinggi, pohon kelapa sambil air. Tapi namanya tumbuhan, ada tumbuhan pohon di luar negeri itu ada pohon oak atau pohon ek gitu ya. Itu bisa ratusan meter tingginya. Ya sekali ngangkut air dari akar sampai ke ujung daun di ujungnya itu sekian ratus meter dan itu tidak hanya seember air, bisa ratusan liter sehari. Itu kuat-kuat aja, gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwasanya dari segi itu fisik, kekuatan dan sebagainya tumbuhan manusia, tumbuhan hewan itu selalu menang dari manusia. Nah manusia menang dari sisi apa? Nah inilah yang membedakan kita sehingga disebut dalam Al-Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya tumbuhan dan binatang yang punya keunggulan-keunggulan yang lain itu kalah sama yang ini. Ya ini apanya? Akalnya. Ya, yang diwakili oleh otak. Ini pembeda khusus bagi manusia. Makanya yang satu ini amanah luar biasa ini. Kenapa kita jadi khalifah itu ya karena ini. Ya, bukan karena kekuatan. Jadi kalau kekuatan itu dijadikan khalifah, mungkin gajah lebih lebih pantas atau singa yang lebih pantas. Makanya disebut singa itu raja hutan, raja rimba dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita malah lebih merajai karena tidak hanya rimba yang kita kuasai, tapi bahkan lautan, udara, daratan diserahkan kepada manusia. Kenapa? Karena kelebihannya di otak, ya. Maka pertumbuhan sistem saraf otak adalah penentu kesempurnaan manusia yang membedakan dengan makhluk lain. Sehingga inilah yang dijaga oleh Allah dari sejak pertumbuhan awal, baik di janin maupun ketika sudah lahir sebagai bayi yang baru lahir. Ini otak ini paling penting. Ini paling penting. Nah, selanjutnya ini sebagai pendahuluan ya. Nah, sebagai selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan otak. Nah, ini sebagai ilmu karena inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain yang menjadikan kita unggul. Perkembangan otak itu diawali saat masih janin. Ya, jadi ketika kita baru yang namanya zigot, ya, pertemuan antara telur sama sel sperma dari bapak, ya itu jadi zigot. Nanti terbentuk morula, blastula, gitu ya, gastrula dan lain sebagainya, membelah. Nah, yang terbentuk awal itu adalah apa namanya jaringan yang nantinya akan menjadi sistem saraf, yakni yang nantinya muncul di tulang punggung kita. Itu muncul awal, ya. Jadi saraf ini paling penting, ya, sehingga awal-awal sudah mulai muncul. Nah, ketika lahir, manusia tidak seperti kuda, harimau dan lain sebagainya atau singa atau gajah tadi itu yang ketika lahir itu misalnya kuda atau sapi atau yang pernah lihat lahiran ya sapi lahiran atau kambing lahiran itu begitu lahir langsung berdiri ya bahkan giginya juga langsung muncul ya bisa langsung ya kalau kuku dan lain sebagainya tajam gitu ya itu bisa langsung muncul semuanya utuh lari juga langsung bisa tapi manusia enggak lahir tuh ompong ya lahir nggak langsung keluar taring gitu keluar gigi tiba-tiba bayi lahir kok nangis mangap giginya lengkap itu mesti gegeran atau lahir tiba-tiba bisa lari itu gegeran wah ini bayi aja itu kita enggak karena memang keunggulan kita bukan di situ ya jadi sesuatu yang tidak terlihat tapi kalau tadi kuda itu langsung terlihat lari ya memang dia diciptakan oleh Allah untuk nanti jadi tunggangan sejak lahir itu sudah jadi apa namanya bisa lari dan sebagainya. Nah, makanya perkembangan fisik manusia itu lambat karena fisik bukan keunggulan manusia, tapi otak. Nah, otak ini tidak kelihatan. Kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan nantinya bisa membuat perubahan besar itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, makanya itulah yang awal-awal berproses dengan ya dari sejak janin maupun sudah lahir dan itu membutuhkan
Makanya itu di awal, itu di awal-awal. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya yang namanya bahan baku ya untuk membuat otak itu adalah lipid ya, lipid atau lemak. Nah, itu adalah sesuatu yang utama. Makanya kan kalau ada kita dikasih daging ya, dikasih apa namanya ikan, ada ayam, terus ada otak ya. Biasanya di rumah makan Padang ini ada otak. Itu orang, wah ini lemak semuanya, ini kolesterolnya tinggi. Itu betul. Karena bahan baku penyusun otak itu ya memang lemak. Ya ada kolesterol di sana. Ya, ada protein juga, ada fosfolipid, ada glikofosfolipid gitu ya, ada kolesterol yang tinggi di sana. Karena memang itulah pembentuk sehingga otak itu bisa menjadi sempurna. Nah, makanya dari sejak lahir ya komponen lemak itu menjadi bahan penting untuk menyusun otak kita. Ya, kalau kalau kerangkanya seperti misalnya kita kan apa namanya ingin tulang kita kuat misalnya, maka si janin itu akan mengambil kalsium si ibu. Ya, ketika lahir dia ngambil ASI dari si ibu yang memang ada kalsiumnya dari air susunya. Ya, warna putihnya itu kan salah satunya adalah karena kandungan kalsium. Ya, dari ketika di janin dia ngambil kalsium ibu, ketika sudah lahir dia ngambil kalsium dari ASI. Nah, otak juga begitu. Ya, jadi ngambil komponen lemak lipid dari si ibu ketika lahir pun, maka ASI ini menjadi penting. Ya, karena ketika sudah lahir, ya komponen ASI yang memang lebih kaya lemak, ya ASI itu lebih kaya lemak dibandingkan kalau beli susu formula. Susu formula itu lebih kaya gula. Ya karena gula itu murah kalau dibikin dan apa namanya dibikin minuman itu lebih murah dibandingkan dengan lemak. Ya, nah inilah yang membedakan kenapa bayi yang dapat ASI itu dapat kemewahan yang tidak didapatkan kalau bayi dari sejak lahir itu hanya mendapatkan susu formula. Walaupun secara kos oh ini lebih mahal, ini bayi mahal nih. Ya udah beli susunya mahal. ASI kan gratis. Tapi justru yang gratis ini dia didesain oleh Allah ya karena kandungan ASI itu tinggi lemak, kolostrumnya dari sejak awal gitu ya yang mengandung imunoglobulin dan sebagainya itu tinggi lemak itu. Makanya kalau susu yang awal yang keluar yang masih berupa kolostrum itu biasanya kayak gumpalan-gumpalan ya globulin ya karena memang ada protein dan juga ada lemaknya. Ya beda kalau sudah sekian minggu asinya itu lebih encer gitu ya. Tetapi tadi sekaligus sebagai informasi, kalau dapat ASI, dia dapat kemewahan karena ASI itu lebih kaya lemak yang dibutuhkan untuk perkembangan otak. Ya dibandingkan dengan susu formula yang lebih kaya gula yang nanti berkembang cuma gemuknya saja. Karena energi si bayi ketika dapat gula, si bayi ini kan belum banyak aktivitas, hanya tidur. Maka dia akan menggemukkan. Lemaknya itu hanya dipakai untuk apa menggemukkan badannya ketika tidak dipakai. Gitu. Tapi kalau orang tua gula dari ASI gitu ya, gulanya itu kecil, kemudian lemaknya tinggi, maka lemak inilah yang nantinya akan banyak berperan di dalam metabolisme dan juga sumber energi. Nah, saat bayi lahir, ya, ketika lahir, sumber energi bayi yang pertama diakses itu bukan dari gula, ya, tapi dari lemak. Makanya bayi lahir itu rata-rata ketosis. Ketosis itu adalah bayi mengambil energi dari lemak. Ya, sebagian lemak yang ada pada bayi itu adalah peninggalan dari sang ibu. Jadi ketika lahiran, ibu itu naruh atau ninggalin yang namanya brown fat atau lemak coklat yang akan memberikan kehangatan ya sampai berhari-hari bayi itu terasa hangat ya karena waktu di janin ya waktu di apa namanya di perut ibu dia merasakan kehangatan si ibu tapi begitu lahir dia akan kontak dengan udara sekitarnya. Nah itu ibu meninggalkan yang namanya brown fat. Brown fat ini memberikan kehangatan pada si bayi sehingga bayi itu tidak nguras lemak putihnya ya karena kalau pakai lemak putih nggak makan seharian, itu bisa
ya cepat sekali habis cadangan energinya. Tapi brown fat ini menjaga suhu bayi tetap hangat berhari-hari. Ya. Kemudian lemak putihnya dia bisa jadi sumber energi yang menjamin nutrisi bayi bahkan 5 hari nggak makan pun. Ya karena sumber bahan makanan dari lemak itu efisien, ya awet, gitu kan. Dan itu bisa 5 hari bayi nggak makan itu bertahan. Tetapi kalau protokol hanya sampai 3 hari. Jadi bagi bapak ibu yang punya momongan ini baru punya momongan ya, jangan langsung misalnya sehari ASI nggak keluar, buru-buru dijejeli sama susu sapi. Ya jangan, ya tunggu ASInya keluar. Sampai hari ketiga pun nggak apa-apa, si bayi nggak akan ada masalah sampai 3 hari pun nggak ada masalah. Gitu ya, karena lemak yang ada pada bayi itu otomatis akan memberikan energi. Ya, karena bayi itu bukan menggunakan energi gula, tapi menggunakan lemak yang disebut sebagai kondisi ketosis. Sehingga ya karena sumber energinya dari keton atau kondisi ketosis, bayi lahir itu kalau dicek gulanya itu selalu rendah. Ya di bawah 60 biasanya. Ya. Nah kalau dokter-dokter nggak paham, apalagi yang jaga ICCU atau PICCU, PICU gitu misalnya gitu untuk perinatal, untuk yang antenatal dan sebagainya atau yang apa namanya yang baru lahir lah ya gitu ya, baru lahir. Itu tiba-tiba bayi dicek, wah gula darahnya 50 sekian, panik terus dikasih infus gula. Wah ini orang nggak belajar gitu ya. Bayi itu memang gulanya rendah. Kenapa? Karena memang energinya itu berasal dari lemak, bukan dari gula. Kalau manusia udah 50 yang normal ya, yang dewasa ya, gulanya 50 itu kejang-kejang itu bisa langsung koma. Ya, tapi kalau bayi enggak, karena memang energinya bukan dari gula. Jadi kalau kondisi ketosis itu memang alami buat bayi. Ya, bayi lahir gula darahnya rendah ya karena mengambil energi bukan dari gula tetapi dari lemak. Ya, karena mengambil energi dari lemak inilah bahan baku otak itu berkembang dan tersedia cukup. Ya, karena untuk mensuplai otak kita dengan lemak, lemak itu harus dikirim ke otak dalam kondisi yang larut air. Nah, keton itu adalah lemak yang larut air. Ya, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya. Jadi yang mempengaruhi kecerdasan itu ada faktor genetik dan lingkungan. Ya, genetik itu ya kalau orang tuanya memang cerdas, pinter dari sejak bibitnya, itu kan ada istilah bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah, dari sejak bibitnya itu memang keturunan orang-orang pinter, itu pengaruh. Nah, faktor lingkungan, nah ini pun juga pengaruh dan ini pengaruhnya lebih besar dari sekedar faktor genetik. Nah, lingkungan ini tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama nutrisinya. Ya nutrisinya gimana? Ini yang nanti akan menentukan kita bahas dari sisi herbal dan sebagainya dari segi nutrisi. Kemudian stimulasi. Stimulasi itu ya sudah nutrisinya bagus, memang dasarnya cerdas, tapi dibiarin diam aja di kamar gitu ya, nggak dikasih hal-hal yang menstimulasi otaknya ya nanti akan jumut otaknya, akan beku, nggak akan berkembang. Kemudian penyakit. Nah, penyakit itu misalnya dari lahir otaknya sudah terkena virus, ya terkena sitomegalovirus atau terkena ya akhirnya kena cerebral palsy dan lain sebagainya yang merusak otak ini akan berpengaruh. Ini faktor lingkungan. Walaupun keturunan orang-orang cerdas gitu, yang secerdas Einstein misalnya, tapi kena penyakit. Nah, ini akan ngaruh ke otaknya. Kemudian tidak hanya pengaruh penyakit ke otak ya, tapi juga penyakit-penyakit yang menyerang fisik yang lainnya yang akhirnya merusak gitu ya. Kemudian sosial ekonominya gitu kan. Karena untuk nutrisi itu kan perlu sosial ekonomi yang baik, pendidikannya gitu kan. Orangnya kaya tapi nggak tahu mana gizi, mana yang tidak bergizi. Akhirnya anaknya hanya dikasih makanan sampah. Ya tidak akan cerdas. Walaupun kaya. Ya, sehingga sosial ekonomi itu menyangkut ya tidak hanya duitnya tapi juga dari orang tuanya itu pendidikannya dan sebagainya. Ini mempengaruhi kecerdasan anak nantinya. Makanya kalau ada webinar-webinar seperti ini ikuti karena banyak info-info yang nantinya bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, anak kita ataupun juga masyarakat kita. Nah, fokus ke nutrisi ya tadi kita ada faktor lingkungan ada nutrisi. Bahan baku otak
itu adalah protein dan lemak dalam bentuk fosfolipid, kolesterol, glikofilipid, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas ya. 60% otak itu lemak. Ya, sisanya nanti penyokong-penyokongnya itu juga sebagai komponen utama. Pertumbuhan dan perbaikan otak memerlukan suplai asam lemak yang cukup. Jadi harus disuplai ya, dari luar otak untuk bisa dikirim bahan bakan untuk memperbaiki otak. Ini berlaku dari sejak janin maupun nanti sudah dewasa. Sehingga orang stroke pun memerlukan ini juga. Karena stroke itu juga memerlukan perbaikan otak. Ya. Nah, asam lemak yang dikirim itu harus menembus lapisan pelindung otak. Ya, lapisan pelindung. Jadi otak itu karena organ yang penting itu dilindungi oleh lapisan pelindung. Saya zoom sedikit biar bisa dilihat ya. Lapisan pelindung otak. Nah, lapisan pelindung otak itu hanya bisa menerima zat yang larut air. Ya, hanya zat yang larut air. Sehingga ketika bayinya itu ketosis, ya, dia mendapat energi dari lemak, lemak dalam bentuk cair atau keton, maka lemak ini bisa nembus ke otak. Ya, lemak ini bisa dikirim ke otak karena lemaknya larut air dalam namanya keton tadi itu. Tapi kalau lemaknya dalam bentuk lemak minyak biasa yang tidak larut air, tidak akan bisa nembus ke otak. Itu ya, ini paling penting. Sehingga kalau ada energi lemak dan energi gula, otak itu seneng yang larut air. Ya ini apa? Yang dari gula. Makanya kalau lagi pusing apa terus minum kopi manis, teh manis, itu langsung seger. Wah, seperti dapat energi. Ya karena otaknya langsung dapat sumber energi dari gula. Gula itu larut air. Memang cepat, tetapi gampang tekor. Ya, jadi otak itu memang paling boros energi. Ya, dari makanan kita itu otak itu mengambil 40 lebih, kan bisa sampai setengahnya itu hanya oleh otak. Ini harus diperhatikan. Ya, apakah dari lemak atau dari gula? Kalau ada gula, lemak tidak akan dipakai. Sedangkan ketika bayi, suplai makanan itu rata-rata masih dominan lemak. Makanya perkembangan janin itu dan juga ketika bayi baru lahir itu otak itu menjadi fokus utama. Nah, makanya ini otak butuh energi besar saat bekerja. Suplai energi bisa dari karbo atau gula, atau bisa juga dari asam lemak. Nah, otak paling efektif jika mendapat energi dari lemak. Kenapa? Karena lemak itu dalam 1 gramnya memberikan energi 2 kali lipat lebih besar. Bahkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kalau energi dari gula. Nah, ini apalagi juga otak itu adalah sumber komponennya dari lemak, sehingga ketika kalau dimasukkan itu dalam bentuk lemak, ini sekaligus bisa mengoreksi kerusakan-kerusakan yang ada, baik mielinnya, ya mielin itu lapisan di sarafnya, atau jaringan penyokongnya yang dalam bentuk glia, glia itu jaringan penyokong di otak kita. Jadi perbaikannya selalu membutuhkan kiriman lemak dari luar, tapi kalau sumber makanannya masih dari gula, tidak akan bisa tembus. Nah, namun gula lebih cepat diproses untuk otak ya karena larut air sehingga mampu menembus lapisan pelindung otak sekali lagi. Nah, makanya kalau ingin cerdas bayi kita ya, itu kondisi ketosis itu dipertahankan. Nah, cuma kalau sekarang ini agak susah, ya agak susah karena memang dari sejak bayi langsung dihajar dengan susu formula, ya kemudian bubur-bubur yang semuanya hampir semuanya bahkan mengandung banyak gula. Tetapi apakah sudah telat untuk memperbaiki? Ada kata telat. Bahkan sampai usia tua pun syarat-syarat ini masih berlaku untuk memperbaiki otak maupun untuk perkembangan otak kita. Karena kita masih berkembang terus. Ya, bahkan sampai kalau perkembangan otak sampai usia 25 tahun itu baru sempurna utuh. Ya, 25 tahun. Jadi ketika masih usianya 20 tahun, 15 tahun, otak kita itu belum sempurna. Benar-benar sudah sempurna itu di 25 tahun. Nah, sisanya itu hanya memperkaya sinapsis. Sinapsis itu percabangan otaknya. Tapi kalau komponen sempurna itu di 25.
Kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, komponen belum sempurna dari segi komponen. Makanya memang otak itu paling lama penyempurnaannya. Ya hampir kalau usia manusia itu di 70 tahun misalnya, di sepertiga awal usia itu hanya untuk menyempurnakan otak. Itu saking pentingnya. Nah ini makanya kita perhatikan ya, terutama juga anak-anak kita perkembangan otaknya dan sebagainya ini kita perhatikan benar. Nah, kemudian dalam hal nutrisi ini peran herbal bagaimana? Peran herbal ini perannya ya, itu adalah menyediakan bahan baku untuk perkembangan dan perbaikan otak. Misalnya asam lemak esensial ya yang dalam bentuk omega 3, omega 6, omega 9. Nah, itu biasanya dalam bentuk minyak ya. Walaupun ada minyak-minyak yang dari hewani gitu ya, yang ada juga mengandung omega 3 seperti minyak ikan dan sebagainya. Kalau herbal ya kita tidak mengutip hewani, artinya karena ini bahasanya adalah herbal ya, bukan. Makanya kita kalau minyak-minyak nabati atau dari herbal yang banyak mengandung omega 3, omega 6, omega 9 itu nigella sativa dan zaitun. Ya ini kandungan omega 3, omega 6, omega 9-nya itu tinggi. Makanya zaitun, batu sauda atau nigella sativa ini komponen omega 3, omega 6 dan omega 9-nya luar biasa. Ini bagus untuk bahan baku ya, bahan baku otak. Selain juga ini juga semuanya minyak ya. Kemudian ada yang sifatnya stimulasi itu bisa dari dalam maupun dari luar ya. Jadi bisa dari, kalau dari luar itu diajari, dipancing ya, distimulasi, dipacu, dipicu gitu ya. Tapi kalau dari dalam itu dengan herbal itu bisa dengan stimulus berupa konsumsi pegagan, teh hijau ataupun matcha. Yang ini nanti bisa memperbaiki banyak hal. Ya, stimulasi itu moodnya jadi baik, lebih apa namanya ya, lebih semangat belajar dan lain sebagainya. Kalau sudah semangat baru dipicu dari luar. Ya makanya kan kalau ngajari anak-anak, ayo kita belajar-belajar memang memusatkan perhatian, konsentrasi. Itu stimulusnya pakai pegagan, teh hijau, matcha. Nah, setelah itu baru gurunya nanti memberikan arahan-arahan gitu ya dengan edukasi baik permainan, game dan sebagainya. Kalau anak-anak kan lebih senang dengan cara seperti itu. Jadi ada stimulasi dari luar dan juga dari dalam untuk memperbaiki mood dan konsentrasi. Kemudian ada peran herbal yang sifatnya menguatkan memori atau daya ingat. Nah, ini nigella sativa kuat sekali ini, dan bahkan itu diuji di banyak lab gitu kan, baik kepada binatang maupun kepada manusia. Binatang misalnya ada apa namanya penelitian yang dilakukan di luar negeri itu nguji hafalan bukan hafalan, daya ingat gitu ya. Daya ingat tikus. Tikus itu dimasukkan dalam maze. Maze itu kayak apa namanya ya? Kayak ruangan yang ada pintunya belok sini sampai keluar gitu ya. Nah, itu diujikan antara tikus yang dikasih habatus sauda sama yang enggak. Terus dicek ya, dicek ketika pertama kali berhasil melewati kan itu dihafalkan. Nah, yang dikasih habatus sauda itu ketika melewati lintasan maze, maze itu yang ruangan yang ada pintu, ada jebakan-jebakan dan sebagainya. Itu kalau konsumsi habatus sauda, tikusnya itu lebih cepat mencari jalan keluarnya. Karena pernah lewat di situ. Jadi diuji dulu, sudah terbentuk, oh udah tahu jalan keluarnya, terus dikasih habatus sauda. Yang satunya kelompok tikus yang tidak dikasih habatus sauda. Yang dikasih habatus sauda itu mampu mengingat lebih cepat. Ya maze yang dibentuk tadi, yang ruangan yang ada kayak labirin gitu ya, kayak labirin gitu ya. Nah itu uji coba ke binatang. Binatang aja daya ingatnya lebih kuat. Makanya dulu ulama-ulama hafalannya baca Quran, baca hadis apa itu, habatus sauda ini sangat-sangat menyokong. Pegagan juga begitu. Ya, pegagan ini menguatkan memori daya ingat. Nah, kemudian juga yang penting juga adalah bagaimana ada herbal yang menekan depresi dan kecemasan. Kan ini ganggu proses belajar. Ya. Dan ini sifatnya membantu juga istirahatnya. Karena otak itu berkembang ketika kita jadi perbaikan, koreksi, recovery dan sebagainya itu ketika tidurnya. Nah, anak kalau terganggu tidur, ya pengennya melek, begadang gitu kan, aktif, tapi tidak diimbangi dengan tidur yang cukup, maka perkembangan otaknya juga akan lambat. Nah, di sini
menekan depresi, kecemasan itu dengan kunyit, ya, kurkumin atau bahan makanan yang banyak mengandung kurkumin. Selain kunyit itu ada temulawak, ada jahe, gitu ya. Kemudian pegagan ini juga bisa membantu menekan depresi dan kecemasan, serta juga habatus sauda itu sendiri, itu juga menekan depresi dan kecemasan. Nah, ini beberapa herbal yang memiliki peran untuk apa namanya kecerdasan dan juga menstimulasi otak sekaligus membantu proses belajarnya. Selanjutnya ada peran lifestyle. Ini penting kenapa? Sebagai penyokong. Ya, agar nantinya herbalnya bisa berfungsi optimal. Jangan sampai nanti herbalnya udah, ya, tapi lifestyle-nya salah. Sudah distimulasi, sudah dikasih daya ingat yang bagus dengan herbal, tapi nggak dipakai gitu ya. Nggak distimulasi dari luar, nggak diajari. Habis itu disuruh tidur aja. Udah dikasih habatus sauda bener, kasih zaitun bener, dikasih pegagan bener, habis itu apa namanya malah disuruh ngegame doang, nonton TV atau habis itu tidur, udah tidur nak gitu kan, nggak diajari. Nah, ini lifestyle ini penting. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama, yang paling mudah, tidurnya harus cukup. Ya, makanya anak-anak ini kan paling susah disuruh tidur. Ya, tidur siang apa itu susah banget. Udah pengennya main karena rasa ingin tahunya besar. Jadi dia pengen istirahat. Tetapi setidaknya tidur malamnya harus bagus. Jangan rasa ingin tahu anak ini dibiarkan liar. Ya sudah jam 9 malam, 10 malam, anak masih asik karena rasa ingin tahunya besar tadi. Terus akhirnya terganggu tidurnya. Ini nggak bagus. Ini malah ngerusak otak. Karena tidur itu adalah saat di mana otak beregenerasi dan bekerja dengan mengganti sel-sel yang rusak dan sebagainya dengan optimal. Kemudian asupan protein dan lemak harus bagus. Ya, jadi jangan dikasih snack yang sifatnya tepung-tepung doang. Ya, pertama akan menghasilkan anak yang stunting. Ya, jadi stunting itu bukan karena orang tuanya miskin, bukan. Orang tuanya kaya, tapi nyediain snack itu hanya dari tepung aja. Anaknya dididik dengan tepung-tepungan terus. Ya, snack-snack yang semuanya adalah tepung. Ya, walaupun namanya macam-macam, ada biskuit, ada apa namanya bahan yang kentang goreng apa, semuanya terkait sama karbohidrat, protein dan terusnya daging. Jadi seakan-akan oh ini ada saya udah biasa makan daging apa burger sama sosis ini, isinya tepung semua. Ya 80%-nya itu malah isinya tepung. Nah, akhirnya otak kurang protein dan lemak. Nah, akhirnya tumbuh kembang dan kognitifnya tidak maksimal, gitu ya. Jadi anaknya pendek, gemuk, ya nggak tinggi-tinggi karena stunting, bukan karena nggak punya duit, karena sudah punya duit tapi belanja apa untuk anaknya agar tidak stunting dan cerdas itu nggak tahu orang tuanya. Ya. Kemudian anak diupayakan aktif agar stimulasi sistem saraf dan cerdasnya itu meningkat. Jadi kita harus aktif menstimulasi. Ya, diajak main, diajak apa namanya ya diajari dengan hal-hal yang kita jangan ngajari anak serius seperti ngeles anak SMA matematika apa enggak, dalam bentuk permainan. Nah, ini penting karena dengan cara seperti itu anak akan lebih mudah hafal. Kemudian jangan membebani anak dengan stres yang berat. Nah, makanya guru-guru itu kadang-kadang sudah mulai paham ya, tidak ngasih PR banyak-banyak, bahkan ada yang nggak ada PR. Nah, itu ada juga yang guru itu bagus itu. Jadi jangan memberi beban. Ya, tetapi juga jangan terus sama sekali nggak dikasih stimulus sama sekali enggak. Jadi harus berimbang. Dikasih stimulus, tapi jangan sampai membuat anak stres. Berikutnya, nah ini sebagai kesimpulan. Jadi yang telah kita jelaskan tadi, otak merupakan pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi. Yang menjadikan kita fi ahsani taqwim itu salah satunya adalah otak ini yang menjadikan pembeda. Nah, perkembangan otak dimulai dari janin. Maka ibu hamil itu juga harus mulai memperhatikan apa yang diasup. Ya, termasuk ketika bayi lahir pun juga diperhatikan apa yang diasup oleh sang bayi sampai nantinya ketika sudah beranjak jadi balita, kemudian usia pendidikan dan sebagainya harus diperhatikan. Saat bayi lahir, otak disiapkan oleh alam. Ya, oleh alam itu ya oleh Allah dan juga sistem yang berjalan.
untuk berkembang secara optimal. Jadi kenapa tadi anak pakai lemak brown fat, ada lemak putih dan sebagainya, memang disiapkan. Disiapkan apa? Karena otak itu membutuhkan itu semua. Karena otaklah sumber daya terbesar yang dimiliki manusia. Sehingga asinya pun lebih kaya lemak ya dibandingkan dengan asi-asi buatan yang tadi disebut sebagai susu formula, memang disebutnya bukan dari asi tapi dari sapi gitu ya. Nah, ini perlu difahami. Jadi memang sistem itu sudah disusun oleh Sang Maha Pencipta sistem ini untuk bagaimana otak kita itu berkembang dengan optimal. Beberapa faktor sangat mempengaruhi kecerdasan otak. Tadi sudah kita bahas ya, dari genetik dan juga lingkungan. Nutrisi dan lifestyle harus diperhatikan agar anak tumbuh cerdas. Ya, tidak hanya sekedar nutrisinya, ya, tapi juga lifestyle-nya. Atau tidak hanya lifestyle, tapi nutrisinya juga, termasuk juga herbal. Nah, makanya herbal memiliki peran penting bagi kecerdasan anak. Tadi kita sudah jelaskan bahan-bahan herbal apa saja yang bisa digunakan sebagai stimulus dan juga memperbaiki kecerdasan anak-anak kita. Nah, demikian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga dengan ini, ya pemahaman ini, Allah mengkaruniakan kita generasi yang cerdas dan juga bermanfaat bagi umat. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya bisa ditulis ya terkait apa yang tadi sudah dipaparkan, karena ini hal yang penting ya bagi orang tua dan juga tentu saja anak-anak kita agar kita bisa mendapatkan generasi yang cerdas ya, yang memang benar-benar nantinya bisa menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Demikian Mas Al yang bisa saya sampaikan dalam paparan webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa kita bahas. Baik, terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi mengenai khasiat herbal untuk kecerdasan anak. Tentunya penting banget nih sebagai edukasi awalan bagi Bapak Ibu yang punya buah hati ya, atau sedang dalam program, tentu ini menjadi materi yang sangat menarik. Poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Insan kiranya bisa dicatat dan diingat supaya nanti ketika mendapatkan sebuah case untuk bagaimana menyikapi anak-anak supaya mendapatkan tumbuh kembang anak yang baik ya. Tadi materi dari Dokter Insan bisa menjadi rujukan utamanya. Tadi ada dua yang menjadi faktor utamanya dok ya, ada faktor genetik dan juga ada Ya, faktor lingkungan. Nah, betul. kalau kita soroti di dua faktor itu dok, kira-kira persentase terbesarnya lebih besar mana dok untuk mempengaruhi kecerdasan anak? Apakah dari genetik atau dari lingkungan justru yang membentuk bagaimana kecerdasan anak itu sendiri? Gimana Ya, menurut dokter? dari lingkungan lebih besar. Lingkungan itu Oke, bisa oke. pegang peranan sampai 60%. Ya. Oh, Sementara kalau genetik itu lebih kecil, mungkin paling oke. 40-an persen. Ya, walaupun itu Hmm. juga berperan, tetapi lingkungan itu sangat-sangat berperan sehingga jangan sampai kemudian wah ini memang keturunan bapaknya itu keturunan yang begini-begini, jangan nyalain bapaknya, jangan Iya, nyalain iya, iya. ibunya gitu ya. Karena itu Ah, cuma di bawah pengaruh lingkungan itu lebih dominan. Ya, kalau betul. lahir di keluarga yang mungkin dulunya petani atau apa yang pendidikannya hanya lulusan SD atau malah nggak sekolah sama sekali gitu Ah, ya, tapi anaknya dididik ya mendapatkan pendidikan yang bagus, nah, itu tidak menutup kemungkinan ternyata tersimpan kecerdasan yang luar biasa pada anaknya. betul. Dan case sekarang juga nggak sedikit dok ya, yang banyak anak-anak yang lahir dari yang mungkin secara genetiknya, secara keturunannya, pendidikannya biasa aja, tapi ketika lingkungannya itu dibentuk, ya di lingkungannya dijaga, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Seperti kita Betul, lihat anak-anak yang cerdas yang mendapatkan beasiswa sekarang ini kan udah banyak banget dok ya. Tentu betul. itu benar sekali faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Seperti itu. Dan ada case juga dok ketika faktor genetik orang tuanya berpendidikan, asupan makannya udah oke, dikasih makanan-makanan yang enak. Tapi kalau lingkungannya itu nggak mendukung itu bisa menjadi bumerang juga dok ya. Iya, betul. Makanya generasi kita dan bahkan juga berlaku di apa namanya
di istilahnya itu di dunia bisnis gitu ya. Di mana hidup susah itu menghasilkan orang-orang tangguh. Orang-orang tangguh itu menghasilkan orang-orang yang nantinya bisa sukses. Tapi orang-orang sukses seringkali menghasilkan generasi yang apa namanya istilahnya bukan tidak tangguh, malah justru generasi yang cengeng gitu ya. Nah, generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah ini menghasilkan ketidaksuksesan. Jadi ada Ada siklus. siklusnya. Oke, oke. Ya, makanya ada kan ketika bisnis itu sudah dipegang, anak masih oke, dipegang cucu itu seringkali gagal. Sehingga kalau pada beberapa golongan ya, bisnis itu kalau sudah generasi cucu tuh sebagiannya malah jual saham. Jadi perusahaannya dijual Iya, karena iya, sudah iya. generasi cucu gitu. Karena cucu itu biasanya oleh orang tua itu dimanja, di Benar, apa benar. namanya lingkungan. Karena orang kaya itu cenderung begitu. Kecuali kalau dia menjaga dan memahami bahwasanya kesuksesan orang tuanya itu dari hidup yang susah payah. Nah, sehingga dia Ah, didik oke. anaknya juga dengan didikan agar jangan enak-enakan, tapi juga harus bekerja keras. Nah, kalau anak biasanya orang tua tega, tapi kalau cucu, nah itu kelemahan. Seringkali Nah, itu anak yang dulu sering waktu terjadi ya, Dok ya. kecilnya, ya betul, dulu anak itu dipukulin orang tuanya, di ini, tapi begitu cucu, waduh, nggak ada lagi didikan. Ya udah apa-apa boleh, sehingga akhirnya generasi cucu itu biasanya lebih letoy, gitu ya, lebih Ah, lembek, gitu ya. ya, Nah kalau bahasa makanya, sekarangnya jadi generasi strawberry, Dok ya. yang lembek, gitu kan. Lembek nih. Itu gara-gara didikan dari orang tua yang kurang bagus gitu ya. Itu Ah, harus walaupun cucu, cicit dan seterusnya buyut dan sebagainya itu harus tetap mereka merasakan apa namanya susahnya hidup, berjuangnya hidup karena yang bikin sukses itu. benar, betul sekali, Dok. Itu penting banget sih ya untuk bagaimana menjaga pola didik dan juga menjaga lingkungan nih Bapak Ibu dalam pendidikan anak kita atau cucu kita nantinya seperti itu. Baik, menarik sekali dokter untuk pembahasan kita siang hari ini. Bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ingin bertanya ke Dokter Insan terkait dengan tema yang sedang kita bahas, boleh silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sudah masuk pertanyaan yang pertama nih dok dari Ibu Ya, ya. Safiana Ana. Dokter, selain dari faktor lingkungan dan genetik, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kecerdasan anak, dok? Sebenarnya tadi kan ada dua ya. Dua itu sebenarnya dari dalam maupun dari luar. Ya, yang dari dalam itu kan genetik. Kalau dari luar tuh lingkungan. Nah, lingkungan tadi dibagi-bagi. Artinya hanya dua itu yang mempengaruhi. Mungkin lingkungan tadi saya hanya menyebut beberapa. Ada banyak sebenarnya faktor lingkungan itu. Tadi saya ya, dari sisi penyakit, dari sisi stimulus gitu ya, kemudian dari sisi apa namanya nutrisi ya, karena kita bahas herbal ya, lifestyle-nya juga sosial ekonomi ya, tapi juga nanti banyak faktor di sisi lingkungan ini. Ya, lingkungan itu Hmm, termasuk tadi itu cara penanganan orang tua, memanjakan anaknya atau tidak, tadi itu juga termasuk, tapi itu sudah masuk nanti sosial ekonomi. Ya. oke. Kemudian komunitas di mana dia tinggal, gitu ya. Kalau komunitasnya komunitas yang progresif, ya, di mana kumpul sama orang-orang yang cerdas, yang pinter, sekolahnya juga di sekolah-sekolah yang memang isinya orang-orang yang progresif, ya dia punya kesempatan untuk berkembang. Makanya akan ada satu idiom gitu ya. Anak orang kaya itu cenderung bertahan kekayaannya. Kenapa? Karena orang kaya itu punya peluang lebih besar untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang fasilitasnya bagus, pergaulannya juga bagus. Ya, kenapa anak disekolahkan di luar negeri? Sebenarnya bukan masalah sekedar ilmunya, tetapi juga bergaulnya. Ya, Mm-mm. orang-orang yang hanya jago kandang, ya tidak pernah sekolah keluar dan sebagainya, komunikasinya hanya bahasa Indonesia toh. Begitu keluar negeri agak jauh dikit aja, gitu ya. Itu mesti kagok, karena bergaulnya hanya di lingkungan yang itu-itu saja. Tapi kalau pernah sekolah, walaupun luar negerinya nggak harus Amerika, Inggris, tapi di luar negeri yang menggunakan komunikasinya bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab, biasa bertemu, bergaul, ya bercengkerama dengan orang-orang asing, ya.
Nah, ini mendidik mentalnya, ya. Makanya mental-mental orang yang pernah diaspora ke luar negeri itu mentalnya lebih Ya. bagus, gitu, dibandingkan yang hanya ngandang saja kecerdasannya, kecepatan mengambil keputusan dan sebagainya itu lebih bagus biasanya. Nah, itu hal-hal yang tadi itu apakah hanya dua-dua itu betul, tidak ada tambahan lain kecuali memang di faktor lingkungan itu memang ragamnya banyak. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Jadi memang untuk cabang faktor lingkungan itu yang nanti bercabang-cabang, Dok ya. Banyak pengaruh-pengaruhnya di situ. Betul. Itu. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Safiana Anah. Tadi menarik banget tadi statement dari dokter mengenai bagaimana untuk menciptakan generasi yang tangguh ya, anak yang cerdas. Ketika generasi yang lahir dari kesusahan dok ya, itu justru melahirkan generasi yang tangguh. Tetapi terkadang generasi yang lahir dari kesuksesan dengan keenakan, justru terkadang itu nanti akan membentuk karakter generasi yang menye-menye atau jadi generasi yang strawberry. Untuk itu penting banget bagaimana kita bisa menjaga kualitas anak kita, menjaga karakter dari anak kita. Tentu bukan berarti kita menginginkan kesusahan yang pernah kita alami itu harus dirasakan oleh anak kita juga, Dok ya. Tapi justru itu menjadi sebagai latihan mental bagi anak Betul. kita nanti ke depannya untuk menjadi generasi yang lebih tangguh. Oke. Next, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Baik. Zulfa. Pertanyaan terakhir untuk siang hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut dan seputar topik tema hari ini atau topik-topik kesehatan lainnya boleh banget. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau nanti bisa ke website official SNW dan silakan menuju kolom rubrik Salam Dokter. Oke, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Zulfa. Herbal apa saja yang baik untuk kecerdasan dan kesehatan anak, Dok? Ya, tadi sudah kita sampaikan Oke. beberapa herbal di presentasi tadi gitu ya, kayak Nigella sativa, Hmm. kemudian zaitun, kemudian pegagan, kemudian kurkumin. Kurkumin tadi saya hanya nyebut kurkumin, tapi itu di jahe, di Hmm. datang baku untuk stimulus, untuk menekan depresi, menekan apa namanya kecemasan, ya, memperbaiki tidurnya, kemudian juga untuk daya ingat atau memori, ya fungsi kognitif, ya itu herbal-herbal tadi sangat sangat bagus. Dan di SNW saya lihat produk-produk itu banyak gitu ya. Saya sendiri saat ini masih rutin mengkonsumsi yang teh pegagannya itu, karena kalau Oh, pagi minum oke. itu seharian konsentrasinya bisa bagus itu. Jadi Oke. bisa bisa di apa namanya dikonsumsi pegagan, teh pegagannya atau mungkin dalam bentuk kapsul. Tapi saya lebih suka tehnya itu bisa konsentrasinya lebih bagus. Oke, siap. Baik, termasuk ada matcha juga tadi, Dok ya? Maca, maca Nah, teh hijau oke. juga. Saya termasuk penikmat matcha, Dok. Tentunya matcha menstimulus untuk membantu Oh iya kinerja iya, otak, Dok ya. betul betul. Ah ya, oke. Iya. Baik, untuk herbal-herbal yang tadi, Dok, terakhir itu bisa juga menjadi bahan konsumsi bagi orang dewasa, Dok ya, untuk membantu kinerja otak dalam kesehariannya lah Ya, gitu ya. Oke. Baik, demikian untuk betul betul. jawaban dari pertanyaan Ibu Zulfa dari Dokter Insan. Oke, terima kasih banyak dokter. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah hampir 40 menit ya dalam program Dokter Shot kali ini dengan pembahasan materi yang sangat menarik, luar biasa sekali. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin lebih lanjut bertanya seputar dengan tema kali ini atau dengan tema-tema kesehatan lainnya, silakan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sebelum nanti kita mengakhiri untuk sesi Dokter Shot pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Dokter Insan Agung Nugroho. Silakan dokter.
Baik, sebagai closing statement, perlu difahami bahwasanya otak kita itu berkembang dan senantiasa terus berkembang. Ya, kemajuan yang saat ini ada itu luar biasa yang tidak ditemui dari zaman-zaman sebelumnya. Dari sejak zaman Mesir kuno dan lain sebagainya. Walaupun bahan-bahannya sama, ya karena bumi yang kita huni ini ya isinya itu, tetapi pengolahan di masing-masing zaman ini ternyata berbeda. Sehingga seperti yang sekarang kita lahir saat ini sudah ditemukan teknologi yang dulu tidak ada. Itu karena memang manusia selalu mengeksplorasi dan berinovasi dari masing-masing generasinya. Dan kita tentu saja ingin generasi selanjutnya menciptakan lingkungan yang lebih baik daripada yang saat ini sedang kita nikmati. Untuk itu, perlu kita tempuh hal-hal yang nantinya bermanfaat bagi generasi kita. Salah satunya dengan memperbaiki nutrisi, dengan herbal-herbal unggulan yang ada di sekitar kita, ya, ataupun yang sudah nanti dikemas dalam bentuk yang bagus, yang kualitas dan juga khasiatnya lebih terasa, dan juga lifestyle-nya harus diperbaiki. Jangan sampai mungkin orang tua yang sudah nikmat hidupnya, sudah sukses, itu membiarkan anaknya nanti menjadi lebih buruk. Karena the enemy of great life is good life. Jadi musuh utama hidup yang dahsyat itu adalah hidup yang baik. Nah, itu bahaya. The enemy of great life is good life. Jadi jangan sampai hanya sekedar good life. Kejarlah great life. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Ya dengan terus mendidik anak kita. Walaupun mungkin sudah ekonominya udah enak, udah bagus, tapi itulah jadi musuh utama yang secara tidak sadar nanti generasi kita itu makin letoy, makin lembek atau tadi disebut Kang Al sebagai generasi stroberi. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini adalah tanggung jawab kita membekali anak-anak kita dengan herbal unggulan, dengan habit dan lifestyle yang baik yang semoga itu menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan lebih tangguh. Demikian Kang Al. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Dr. Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Kami ucapkan jazakallah khairan kasiran dokter sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dan juga berbagi memberikan edukasi mengenai khasiat herbal untuk kecerdasan anak. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Amin. juga rekan-rekan sekalian, demikianlah untuk sesi program Dr. Sot pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu, sahabat kampus SNW yang sudah mengikuti kegiatan Dr. Sot dari awal hingga akhir. Terus ikuti kegiatan-kegiatan menarik dari kampus SNW dan juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti atau memfollow akun official kampus SNW Learning and Growth Center. Insya Allah kita akan ketemu dalam program Dr. Sot di bulan berikutnya. Insya Allah di pekan keempat di setiap bulan. Kita akan kembali bertemu dengan konsultan kesehatan SNW yaitu Dr. Insan Agung Nugroho dalam program Dr. Sot. Bersama saya Muhammad Awaluddin Al-Kiram yang akan memandu setiap kegiatan program Dr. Sot. Senang sekali bisa memandu rangkaian program Dr. Sot pada kesempatan kali ini. Demikian untuk sesinya, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dalam sesi program Dr. Sot kali ini. Saya Muhammad Awaluddin Al-Kiram selaku host pada kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri dan selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya Ibu Ari Haryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, sahabat FB Kampus SNW, dan Bapak Ibu, Alhamdulillah ya kita sudah menyimak sama-sama pemaparan yang sangat luar biasa dari Dr. Insan Agung Nugroho dan juga dengan panduan yang luar biasa dari Mas Al-Kiram. Dan Bapak Ibu, tadi kita dengar beberapa herbal yang disebutkan untuk menjaga kesehatan gitu ya bagi anak maupun bisa juga dikonsumsi oleh orang dewasa. Dan Bapak Ibu tadi sempat disebutkan teh pegagan. Nah, alhamdulillah SNW mempunyai produk
Konsenti ya, konsenti. Konsenti ini dari Cantella asiatica gitu ya, dipandu juga dengan teh hijau. Jadi tadi dua herbal sekaligus bisa didapatkan dengan satu kali konsumsi dengan mengkonsumsi teh konsenti. Nah, itu jadi untuk anak-anak, untuk orang tua ini bisa dikonsumsi disesuaikan sama kebutuhan dan usianya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau untuk anak-anak apa bisa satu cangkir itu apa namanya, tidak terlalu banyak gitu ya, tetapi untuk orang tua juga bisa digunakan, dikonsumsi juga. Nah, kemudian eh, pegagan ini membantu peredaran darah lancar ke otak, juga memberikan nutrisi yang baik untuk perkembangan otak. Nah, terus kemudian ada juga teh hijau. Kalau untuk teh hijau kita perlu hati-hati juga, ada kita gunakan untuk anak-anak gitu ya, dengan dosis yang tidak terlalu banyak, karena juga di teh hijau itu untuk beberapa kasus untuk anak-anak dia bisa mengkelat ferum, terus kemudian juga vitamin C yang diperlukan untuk tubuh. Jadi kalau untuk anak-anak diberikan tidak terlalu banyak gitu ya, satu cangkir oke gitu. Tapi kalau untuk orang tua itu bisa dengan dosis yang lebih baik gitu ya. Misalnya 1 gelas ataupun 1 liter dihabiskan dalam sehari, seperti itu. Nah, terus kemudian eh, ada herbal lagi tadi, Nigella sativa, dan alhamdulillah di Nigella Plus ini apa namanya? Di Nigella Plus ini ada Nigella sativa dan manfaatnya sangat baik untuk pertama meredakan stres, tidur menjadi lebih nyenyak gitu ya. Terus kemudian juga baik untuk metabolisme tubuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah anak-anak yang bisa mengkonsumsinya yaitu di atas usia 4 tahun gitu. 2,5 tahun gitu ya, mohon maaf. 2,5 tahun, dan untuk orang dewasa bisa dikonsumsi untuk perawatan maupun untuk pengobatan. Jadi kalau untuk perawatan itu 2 kapsul, untuk pengobatan 3 kapsul, sekali minum 2 kali sehari. Nah, ini juga manfaatnya untuk kesehatan adalah tadi menjaga konsentrasi gitu ya, terus kemudian untuk aktivitas hormonnya jadi lebih bagus, metabolismenya lebih bagus, terus kemudian dari cadangan energi dalam tubuh itu juga bisa diolah menjadi lebih baik, menjadi tenaga gitu ya keseharian kita. Jadinya tidak gampang lelah seperti itu. Terus kemudian yang untuk kalau misalnya apa namanya, untuk Sotmindatop, nah ini bisa dikonsumsi untuk orang dewasa gitu ya. Kalau untuk anak-anak tadi akan lebih ramah dikonsumsi dalam bentuk konsenti seperti itu. Kalau anak-anak ya apa tidak dengan dosis, kan di sini kan pemakaiannya 2 kali 2 kapsul per hari sebelum makan. Nah, ini itu untuk orang dewasa seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak ya dikurangi dosisnya dari itu. Terus kemudian juga kita punya sari temulawak. Sari temulawak ini baik untuk pertama, kalau untuk anak-anak menjaga nafsu makan. Kalau anak-anak kan kadang-kadang suka nggak mau makan ya, gitu. Nah, supaya orang tuanya nggak terlalu khawatir gitu terhadap zat gizi yang masuk ke dalamnya, kita bisa stimulir dengan memberikan sari temulawak. Nah, dengan memberikan sari temulawak ini apa namanya, anak-anak itu mudah-mudahan nafsu makannya bisa dipertahankan, jadi gak susah diajak makan. Dengan demikian, dengan pemberian nutrisi-nutrisi terbaik dari makanan sehari-harinya gitu ya, itu bisa membantu untuk menstimulir kesehatannya menjadi lebih baik, dan perkembangan juga tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi juga beberapa produk yang dikomunikasikan, yang kita sampaikan, yang baik untuk kesehatan maupun menjaga nutrisi anak tetap baik
yang bisa diperoleh dari herbal, begitu ya. Dan Bapak Ibu, demikian dari kami, dan jangan lupa kalau Bapak Ibu ingin tetap bertanya, itu bisa diketik di kolom komentar, nanti kita akan jawab selanjutnya. Dan kita sudah memasuki waktu zuhur. Saya tidak berpanjang kata, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ilmu yang disampaikan pada hari ini. Kita mendapatkan manfaat, terus kemudian bisa juga mengajak orang lain untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari produk-produk herbal yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di SNW. Dan Bapak Ibu, herbal itu adalah warisan leluhur gitu ya, yang sudah dipercaya gitu dan memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk mendapatkannya dengan produk yang berkualitas, dengan yang sudah dikemas-kemas seperti ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca aturan pakai, terus kemudian tinggal dikonsumsi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin bertanya, tetap tulis di kolom komentar. Terus kemudian juga kalau ada yang ingin bertanya kepada Dr. Insan, bisa klik di www.shopnetwork.com. Di situ di pojok kanan bawah ada Assalamualaikum dokter. Bisa ditanyakan diketik pertanyaannya kepada Dr. Insan. Ya baik, terima kasih dari saya. Semoga kita semua mendapat manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kampus yang akan datang. Salam.